Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji pada hari Kamis 6 Agustus, di mana kita merayakan pesta penampakan kemuliaan Yesus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan di antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Yohan, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Ini bos dari Kamandalu. Bagaimana ya Pak Yohan itu mendapatkan tempat ini? Ya, memang saya suka Bali, Mo. Ya. Jadi pada tahun 80-an. Jadi saya memang punya coba melihat apa yang potensial di Bali. Tapi memang saya tidak mau untuk ke Kuta, tidak mau untuk ke Sanur maupun di Nusa Dua, Mo. Karena akan terjadi persaingan yang nyatanya sekarang terjadi. Mereka jual hotel bintang 5 cuman hanya 500.000, 1 juta, berat. Jadi saya mencoba di sini untuk membuat satu desa namanya Desa Panglipuran. Terus, supaya ada sesuatu yang berbeda dengan konsep-konsep lain. Ya memang tidak mudah dalam perjalanannya, segala macam. Ya, dari ini semua kita harus hadapin dan kita ya tetap harus berdoa, kita pasrah pada Tuhan ya. Apa yang tadi saya katakan bahwa tulisannya sebetulnya semua investor pasti akan dapat bantuan dari bank, nggak mungkin enggak. Dari bantuan itu diharuskan ini dimanage sama asing, pakai Banyantri. Tapi itu bukan sesuatu yang mudah. Akhirnya properti rusak semua. Saya coba ambil alih dengan beberapa poin bahwa kita harus ngurus perkarakan segala macam. Terus akhirnya kita juga harus arbitrasi di Singapura. Kami puji Tuhan sampai di Singapura mereka kelihatannya sudah melihat bahwa celahnya mereka akan tidak menang untuk arbitrasi dengan Kamandalu. Akhirnya mereka minta apa yang terjadi, ada uang di tempatnya dia ambil. Waktu itu Siska juga sangat marah sama saya.
Tapi saya putusin, oke, kamu ambil. Jadi sampai sini selesai, bikin pernyataan, sudah selesai sampai sini, arbitrasi tidak diterusin. Karena kalau saya arbitrasi, saya mesti harus ajak pengacara, baik pengacara Singapura maupun pengacara Indonesia. Berapa biaya kita nggak tahu, dan yang penting kapan kita bisa ambil alih ini. Karena selama belum putus, properti ini mesti haknya dia kan. Itu saja. Memang tidak mudah dalam perjalanan, akhirnya ya saya harus perbaikin, properti rusak semua. Sehingga akibatnya beberapa hal yang kita mesti hadepin, terjadilah satu hal-hal yang tidak diinginkan, kita di demo segala macam. Ya, oke. Pak, ketika Bapak melihat alam ini, konturnya luar biasa, bagaimana waktu itu punya inspirasi? Ya, saya memang punya sesuatu pandangan mata yang sendiri ya Romo ya. Saya belum bisa menempuh jarak ke sini. Yang saya cuma lihat yang di atas pool, apa yang di atas tadi kita lihat. Dari situ saya bisa melihat secara keseluruhannya ini properti gimana, apa yang harus saya bangun. Nah, dari situ saya punya konsep, akhirnya saya ambil konsepnya Desa Panglipuran. Oke, siapa yang buat sketch? Waktu itu kita juga pakai arsitek orang Bali, Wayan Pak Wayan Lasya. Saya minta bikin konsep seperti Desa Panglipuran karena saya survei beberapa kali ke Desa Panglipuran. Dari situ terciptalah Amandalu. Ya. Waktu sudah mulai jadi, bagaimana perasaan? Ya memang bukan sesuatu mudah, Romo ya. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan pasti, tapi apa langkah berikutnya untuk menjalankan ini, Mo? Karena properti begitu besar, tentu kita sudah tahu resiko-resikonya apa. Kita memang harus memelihara sesuatu yang tidak mudah. Ya, Pak, di Jakarta dengan di sini apa bedanya? Ya, saya lihat kan Bali memang tempatnya untuk memang pariwisata seluruh dunia. Ya. Jadi saya melihat di situ kemungkinan ada. Dan memang dari awal saya sudah berpikir saya tidak mau masuk arti kata seperti 5-star hotel yang bertingkat segala macam. Mau alami ya. Kita mesti harus mencari sesuatu yang kembali ke alam. Iya. Jadi berapa kamar yang dibuat atau pavilion atau apa begitu? Semua atau cottages? 50 villa. Jadi berbentuk villa. Ya. Oke. Ketika Bapak datang dari Jakarta ke sini, ada perbedaan suasana. Ya, bagaimana suasana di sini? Itu suasana kembali ke alam. Itu ya. Nah, disinilah letaknya kita berbicara tentang Yesus di Gunung Tabor. Dari Yerusalem mereka naik bukit dan di situ enaknya perasaannya. Ya, seperti di sini tidak dengar siapa-siapa, hanya bunyi alam. Ya, binatang. Kadang-kadang daun-daun beradu, air sungai mengalir, pokoknya menyenangkan dan menenangkan hati. Di Gunung Tabor, para murid itu bertiga, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes si kembar itu bersama-sama dengan Yesus merasakan kehadiran Allah. Jadi dalam meditasi seperti di sini ada ruang untuk meditasi atau yoga, di mana kita betul-betul mengatur nafas kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Maka kemudian mereka merasakan kehadiran Allah itu tadi dalam bentuk tadi penglihatan. Ada Elia, ada Musa, ada Yesus. Maka Petrus berkata, alangkah indahnya dan senyap luar biasa perasaannya. Dan aku pengen tinggal di sini. Betapa bahagianya aku berada di tempat ini. Maka lalu punya inspirasi, punya gagasan, biarlah aku mendirikan 3 tema, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk Yesus. Sama seperti Bapak buat villa-villa itu, dengan harapan orang-orang datang dari berbagai macam hiruk pikuk dunia ini, datang ke sini beberapa saat, menikmati kehadiran Allah dalam kesunyian, tetapi bukan dalam kesepian. Betul. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus meminta supaya mereka tidak hanya tinggal di tempat di Gunung Tabor, tetapi juga pergi ke tempat yang lain untuk mewartakan
kasih dan kegembiraan bersama dengan Tuhan. Dan juga mereka mendengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka diharap semua orang yang datang ke hotel ini merasakan kehadiran Allah dan juga merasakan bahwa kita pun juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ya. Maka dalam situasi COVID ini, biarpun banyak kesulitan, karena itu kita mesti melihat ke belakang betapa tangan Tuhan sudah merenda. Ya. Pak Yohan boleh katakan sudah 29 tahun ya, berkarya di sini, sudah cukup banyak berkat-berkat di belakang. Nah sekarang tinggal bagaimana melihat kembali berkat-berkat itu sedang dan akan muncul dalam bentuk yang lain. Ya, sehingga perkembangan hotel ini dari waktu ke waktu dengan segala macam rasa seninya terus bertumbuh. Ya, tentu akan ada alih generasi. Ya, tapi Bapak Johan itulah yang menjadi inspirator. Ya, itulah berkat yang Tuhan berikan kepada Bapak. Semoga anak-anak akan melanjutkan inspirasi ini bersama dengan cucu-cucu di hari depan. Karena apa? Sementara dunia ini semakin hiruk pikuk, nah, di sini dipertahankan kesunyian alam, ya, kenikmatan dan kebahagiaan bersama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam suara alam. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan semoga Hotel Kamandalun tetap jaya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penampakan mulia putramu, Engkau berkenan menunjukkan seri cahayanya. Kami mohon semoga santapan surgawi yang telah kami sambut menjadikan kami serupa dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Terima kasih Romo. Sama.